Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindu Astadesi Stioningrum, NIM D20193102. Di sini saya akan menjelaskan dan buat video mengenai konseling lintas budaya, yang mana untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah konseling lintas budaya atau konseling multikultural. Dalam video kita kali ini, dan mohon maaf sebelumnya, saya di sini memiliki rekan yang nantinya juga akan menjelaskan, dan di sini saya mendapati bagian yang mana dalam video pada kesempatan kali ini teknik yang kita pakai dalam setting konseling lintas budaya yaitu ada dua teknik. Yang pertama teknik behavioristik dan yang kedua adalah teknik body movement dan exaggeration. Teknik behavioristik ini sering kita kenal bahwa teknik ini adalah teknik yang bisa memanipulasi perilaku atau perilaku seseorang bisa dirubah dengan suatu metode pembelajaran atau dengan bagaimana ya, perilaku seseorang itu dirubah karena kebiasaan yang mana itu memang sudah direncanakan. Jadi seperti itu. Untuk teknik yang kedua, teknik body movement dan exaggeration, yaitu tujuan teknik ini dengan menyoroti suatu kata kunci yang mana kata kunci tersebut memiliki sebuah makna. Jadi seorang konselor harus bisa mengobservasi dari perilaku verbal atau nonverbal dari kliennya atau dari konselingnya. Nah, pada penerapannya teknik behavioristik di sini yaitu klien atau konseli menerapkan sebuah perilaku yang bisa mempengaruhi temannya, bahwa yang mana konseli di sini berlatar belakang memiliki namanya itu sejenis dari stereotip dari temannya, sehingga temannya itu dirubah dengan cara si konseli menerapkan sikap untuk beragama atau sholat yang taat dan menunjukkan kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya juga memiliki sikap atau perilaku yang berbeda terhadap si konseli tersebut. Dan untuk teknik body movement dan exaggeration yang dipakai yaitu saya sebagai konselor dalam video pada kesempatan kali ini menyoroti kata kunci dari bahasa verbal dan non-verbal seorang klien, yang mana klien bakal menyadari apa permasalahan yang ada dalam dirinya, dan juga dia paham bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan si konseli tersebut memiliki ide dan juga sebuah terobosan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi dari hal tersebut, perkataan dari konseli, apa yang dirasakan konseli sudah memiliki kata kunci yang nantinya itu bisa menjadi penyelesaian dari masalahnya. Mungkin itu bagian dari saya dan bisa dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Saiful Rifan, NIM D20193104. Di sini saya akan memerankan sebagai konseling, dan tadi teman saya akan memerankan sebagai konselor. Saksikan video kami sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Mas, duduk. Terima kasih. Oh iya, mohon maaf ya, saya memakai masker sebelumnya. Iya, mboten napa-napa. Oh iya, ini dengan Mas siapa nggih? Ini apa? Kulo nih Mama Saiful Rifan, nutuki Banyuwangi. Oh, Mas ini dari Banyuwangi. Nah, biasanya orang yang datang ke sini itu merupakan orang yang membutuhkan pelayanan konseling. Kira-kira apakah Mas memang memerlukan konseling? Iya. Nah, kalau begitu saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Rindu Astadesi, dan di sini saya sebagai konselor Mas. Jadi konselor itu merupakan orang yang bisa membantu Mas dalam menyelesaikan masalah Mas. Namun selebihnya itu tetap terhadap Mas sendiri, bagaimana Mas mampu menyelesaikan masalah Mas sendiri. Jadi di sini kita akan sharing ke depan. Saya sebagai konselor akan memberikan arahan kepada Mas Rifan ini, dan Mas Rifan bisa menceritakan permasalahannya kepada saya. Jadi seperti itu. Nah, ini kira-kira masalah Mas Rifan apa ya, kalau boleh tahu?
ya tenan niku kuliah. Ya teng kuliah niku Ya, kayak didiskriminasi nang kelas kula niku. diskriminasi. Nggih kalih rencang-rencang yang dikucilkan ngoten. Iya. Niku sebabnya kula niku dugi Banyuwangi. Banyuwangi ini kan terkenal santete ngoten. Oh iya Mas. Ngoten. Jadi seperti itu ya, Mas ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya karena Mas ini berasal dari Banyuwangi, yang mana Banyuwangi tersebut terkenal dengan hal goib ya, atau ilmu santet tersebut. Nah, mohon maaf ya saya bertanya, sepertinya Mas tadi menggunakan bahasa Jawa ya dari percakapan ini tadi. Apa Mas memang berasal dari suku Jawa? Kemudian asini Banyuwangi asini suka aslinya Osing, cuma saya Seperti itu. pulau ini bertempat di suku Jawa nih. Oh, jadi seperti itu ya Mas ya. Oh baik. Nah, kira-kira terhadap masalah Mas ini, itu teman-teman yang mengkucilkan Mas itu berasal dari jenis kelamin apa? Apakah rata-rata atau mungkin ada khusus? Ya karena di kelas itu kan saya ingin ngumpul itu sesama laki-laki, tapi Ya. momro buyar ngoten. Pas ngumpul kesah-kesah bareng ngono, aku iya. pengen melu momro buyar kabeh iku buyar ngono. Oh, mohon maaf ya Mas sebelumnya. Ini buyar dalam artian seperti apa? Mungkin Mas bisa menjelaskan lagi. Mungkin ya Mas bisa menyelingnya dengan bahasa Indonesia karena saya juga tidak terlalu paham betul ya. Mungkin hanya nggih atau apa itu yang saya tahu sedikit dari Jawa. Ya ketika mereka berbicara ngumpul-ngumpul, Ya. kan saya datang Ya. ingin ikut ngumpul gitu. Oh, Nah pas begitu. pas aku atene melu ngumpul ngono iku Ya. nomor buyar. Jadi teman-teman Mas itu menghindar ya. Nah, Jadi tidak mau berkumpul dengan Mas Rifan dikarenakan yang katanya ya Mas Rifan itu dari daerah Banyuwangi, banyak hal Banyak goibnya, santet itu tadi. Nah, dalam hal tersebut kira-kira apa yang dirasakan Mas Rifan sekarang? yang merasa kurang fokus ketika kuliah, karena kan kalau nggak punya teman Iya, nggak enak gitu pas kuliah, males dan lain sebagainya. iya Mas, saya paham betul apa yang Mas rasakan. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini kira-kira dari dalam diri Mas sendiri, apakah Mas ada usaha ya untuk menangani masalah tersebut? Kalau usaha sih belum Bu, kan sebenarnya ada pemikiran-pemikiran terlintas, Ya. tapi masih belum berani gitu untuk melakukannya. Oh iya, jadi Mas ini belum berani untuk melakukannya. Nah, mungkin apabila saya putar kembali dan ingatkan kembali ke Mas, kira-kira apa yang Mas rasakan terhadap kejadian tersebut? Saya merasa didiskriminasi ketika di kelas itu Bu. Jadi seperti itu. Mungkin bisa diulangi lagi Mas? Ya ketika mereka kumpul-kumpul dan saya datang untuk ingin gabung, itu mereka langsung buyar. Oh, jadi seperti itu. Nah, ini saya menginginkan Mas Rifan mengulang perkataan yang saya didiskriminasi lagi dengan nada yang lebih keras lagi. Jadi saya ingin tahu seperti apa yang dirasakan Mas. Mungkin dengan Mas mengatakannya mungkin bisa buat Mas lebih sedikit lega. Coba Mas ulang lagi perkataan Mas yang mengatakan bahwa Mas itu merasa terdiskriminasi dengan ucapan yang lebih keras, dan Mas itu bisa merasakan apa yang waktu itu benar-benar Mas rasakan di kala itu dan waktu itu juga. Saya itu merasa didiskriminasi gitu loh. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, ini mungkin untuk meredam dan juga saya paham apa yang dirasakan Mas. Nah, ini mungkin bisa disambung dengan minum sedikit air gitu. Kira-kira Mas mau minum apa untuk bisa meredam amarah dari Mas? Kalau ada kopi nggak apa-apa. Oh, mohon maaf ya Mas, kalau di sini adanya adalah air teh atau air putih nggak apa-apa? Iya nggak. Oh ya, baik, saya ambilkan dulu. Ini
Silahkan diminum dulu, nanti biar kondisi Mas itu bisa lebih tenang. Nah, jadi kita di sini ngobrol santai Mas, karena di sini kan kita sesi konseling. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, ya. Nah, ini bisa kita lanjut ya Mas ya. Silakan. Nah, tadi kan saya sudah menanyakan apa yang Mas rasakan. Kira-kira apakah Mas ada usaha sendiri terkait masalah dari permasalahan Mas tersebut? Kalau usaha sih masih belum. Usaha masih belum ya. Nah, kalau begitu begini, saya memiliki perumpamaan. Nah, hal yang berkaitan dengan masalah Mas atau hal santet itu berkaitan dengan hal goib. Kira-kira dari pandangan Mas, bila kita ketahui apa sih yang bisa berlawanan dengan hal goib sehingga bisa meyakinkan teman-teman Mas untuk tidak mendiskriminasi Mas lagi? Kalau menurut saya sih ya seperti hal-hal yang agamis gitu, seperti ibadah gitu. Oh, baik Mas. Jadi seperti hal ibadah. Apakah Mas bisa mencontohkan seperti ibadah seperti apa yang akan Mas lakukan untuk meyakinkan teman-teman Mas? Ya ketika teman-teman masih ngumpul itu, ketika pas waktunya sholat, saya mencoba untuk mengajak teman-teman untuk sholat juga. Nah itu ide yang sangat bagus Mas, dan itu suatu terobosan yang mungkin suatu saat itu bisa menjadi pemecahan masalah dari masalah yang Mas alami. Oh, berarti saya harus melakukan itu terlebih dahulu ya. Ya, jadi Mas di sini juga berusaha, karena di sini seperti yang saya bilang di awal, konselor di sini membantu seorang konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Terlebih dalam masalah yang dialami konseli itu, ya konseli sendiri yang melaksanakan dan bisa memberikan ini loh yang terbaik untuk saya, ini loh penyelesaian dari saya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau begitu akan saya coba dahulu. Nanti kalau ada apa-apa saya akan kesini lagi gitu aja ya. Iya Mas, jadi seperti itu. Nah baik, kalau begitu Mas 1 minggu seperti yang Mas bilang, Mas coba dulu dalam waktu jangka 1 minggu. Setelah itu Mas bisa kembali lagi ke saya dengan sesi konseling berikutnya. Maka dari itu sesi konseling pada hari ini saya cukupkan. Mungkin pun ya tunggu, berarti untuk seminggu ke depan saya akan kesini lagi ngoten nggih. Ya Mas, jadi seperti itu. Terima kasih waktu atas Mas mau berkunjung ke sini untuk melaksanakan sesi konseling dengan saya. Baik, saya juga berterima kasih sekali karena Ya. Ibu sudah membantu saya. Ya, Baik, sama-sama. halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan setting konseling lintas budaya yang ada pada video kami kali ini. Yang pertama yaitu elemen lintas budaya yang kami gunakan yaitu latar belakang budaya konselor berbeda dengan latar belakang budaya konseli dan dilaksanakan di tempat yang berlatar belakang budaya yang berbeda pula, yang dimana latar belakang budaya konseling itu berasal dari Jakarta dan latar belakang budaya Sunda, dan konseli berasal dari Banyuwangi dan berlatar belakang budaya Jawa. Yang kedua yaitu jenis kelamin, yang dimana konseli dan konselor di sini mempunyai jenis kelamin yang berbeda. Yang seorang konselor memiliki jenis kelamin perempuan dan konselinya memiliki jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga yaitu etnis atau ras, yang dimana konselor di sini mempunyai etnis atau ras Sunda dan konselinya memiliki etnis atau ras Jawa. Yang selanjutnya yang keempat yaitu masalah dalam konseling lintas budaya ini kami mengambil tentang stereotip. Yang kelima yaitu bahasa. Bahasa konselor di sini menggunakan bahasa Indonesia penuh dan seorang konselinya agak belepotan dalam berbahasa Indonesia, jadi ada selingannya bahasa Jawanya juga. Baik, terima kasih. Ini jika ada kesalahan dalam video kami kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.